Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, iya, nah. Silakan masuk. Iya, Pak. Silakan. Ya, duduk yang nyaman ya. Iya, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Ya. Tadi kesini sudah izin sama Bapak Ibu guru yang aja? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Pelajarannya siapa sekarang? Bu Yeni. Bu Yeni ya? Bu Yeni yang apa di kelas kamu? Akuntansi, Pak. Akuntansi. Ya, seperti Mayo. Seperti Mayo gitu ya. Bisa Mayo? Insya Allah, Pak. Bisa ya. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah sarapan ya? Ya. Kalau di pondok sarapannya masak sendiri atau kos? Kalau di pondok itu makannya ambil kos, Pak. Ambil kos. Ya. Sehari berapa kali? Sehari 3 kali. 3 kali ya? Ya. Berarti pagi. Pagi. Pagi itu sebelum berangkat sekolah. Ya. Terus siang. Ya. Siang sebelum dunia. Ya. Terus yang ketiga Sore. sore. Sore cukup ya makan. Sudah cukup. 3 kali sudah cukup untuk kebutuhan makannya ya. Ya. Kalau jajannya? Ya, jajannya itu ya kalau ingin aja, Pak. Kalau ingin aja ya. Lauknya ya ala kadarnya di pesantren gitu ya. Ah, selain kegiatan di sekolah, kegiatan di pesantren itu apa aja ya kegiatan di pesantren yang kamu lakukan? Kalau di pesantren kegiatannya ya seperti dinia, takror, sorokan, ya seperti itu, Pak. Itu ya. Ya. Berarti kegiatan di pesantren itu ada dinia, ada takror, kemudian ada sorokan. Kalau dinianya mulai jam berapa? Kalau dinia mulai jam 2 sampai jam 4. Jam 2 sampai jam 4. Ya, Kalau takrornya malam. ya habis selesai isya. Habis selesai isya itu ya. Oke. Kayaknya kamu datang ke sini ada yang ingin kamu utarakan. Tapi sebelum kamu mengutarakan apa yang ingin kamu sampaikan, kamu tahu nggak apa namanya konseling itu apa? Kalau menurut saya konseling itu untuk anak-anak yang nakal ya, Pak. Mungkin juga yang masuk ke sini adalah anak-anak yang bermasalah. Begitu ya. Jadi anggapannya konseling itu hanya untuk anak-anak yang nakal dan anak-anak yang bermasalah. Ya. Oke, tidak hanya itu. Nah, konseling itu kalau di sini saya ini guru BK selaku konselor dan kamu siswa itu selaku konseli ya. Di sini saya konselor ini atau guru BK itu membantu kamu dalam tahapan konseling ini untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi-solusi dalam permasalahan yang kamu hadapi. Tuh ya, jadi bukan hanya untuk anak yang nakal, siapa saja boleh datang ke sini ya, termasuk kamu, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi ya. Di dalam proses konseling ini kita mengenal beberapa asas ya. Di antaranya yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, kemudian yang ketiga adalah asas kesukarela. Saya jelaskan satu persatu. Untuk asas kerahasiaan ini, jadi di sini nanti hanya saya dan kamu yang mengetahui permasalahan-permasalahan yang sedang kamu hadapi. Ya, tidak boleh nanti dari sini permasalahan ini terus saya buka lebar ke semua orang, ya. Atau kamu nanti membuka lebar ke semua orang, tidak boleh ya. Jadi cukup kamu sebagai konseli dan saya sebagai konselor. Dan yang kedua,
yaitu asas keterbukaan, di mana nanti harapannya kamu ya, dan saya, konseli dan konselor ini saling terbuka, saling membantu nanti untuk mendapatkan solusi-solusi penyelesaian permasalahan. Kemudian yang ketiga, asas kesukarelaan. Jadi kamu itu datang ke sini ya, kamu datang ke sini itu atas dasar sukarela, tanpa adanya paksaan dari siapa. Ya, sudah paham? Ya Pak, saya sudah paham. Ya, di sini waktu yang kita gunakan mulai dari awal sampai akhir itu 1 jam pembelajaran. Ya, dimana 1 jam pembelajaran itu 1 kali 45 menit. Ya, jadi hanya 45 menit. Dari waktu yang sesingkat ini, saya harap kita atau kamu nanti bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kita manfaatkan waktu yang sesingkat ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Sudah paham? Ya Pak, saya sudah paham. Oke. Nah, sebelum kita memulai sesi konseling pada pagi hari ini, saya meminta kamu untuk mengisi lembar persetujuan, ya. Dimana di sini nanti yang kamu isi adalah lembar persetujuan seperti ini, ya. Nah, untuk itu ini kamu isi dulu ya. Iya Pak. Bawa pulpen? Tidak Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke. Setelah kamu mengisi lembar persetujuan ini saya jelaskan tujuan dari konseling ini ya. Iya Pak. Ya, tujuan dari konseling, saya tidak akan memberikan nasihat kepada kamu tapi saya ingin membantu kamu ya, mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Ya, semuanya terletak pada diri kamu. Ya, jadi nanti solusinya ya kamu yang mendapatkan. Gitu. Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang saya mau tanya pada kamu. Kamu sudah siap untuk mengikuti sesi konseling pada pagi hari ini? Iya, saya sudah siap Pak. Sudah siap ya? Oke. Kalau kamu sudah siap, silahkan sekarang kamu utarakan apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi beban dalam pikiran kamu akhir-akhir ini. Sebenarnya akhir-akhir ini saya merasa malas belajar Pak. Lebih senang ngobrol sama teman dan setelah kegiatan pesantren berakhir dan ngomongin hal-hal yang tidak penting sih Pak menurut saya. Itu ya. Jadi akhir-akhir ini kamu turun ya semangat belajarnya, tanggung jawab belajarnya juga turun, gitu ya. Setelah kegiatan pesantren, seneng ngobrol sama teman, ngobrolin hal-hal yang kurang penting, gitu ya. Gitu. Tetapi dari laporan guru produktif yang saya dapatkan, kamu akhir-akhir ini sering menunda tugas. Apakah itu benar? Iya, itu memang benar Pak. Jadi kamu akhir-akhir ini sering menunda tugas gitu ya? Iya. Yang diberikan oleh guru, tidak langsung dikerjakan gitu, nunggu molor dulu gitu ya? Iya. Nah, terus kamu tidurnya hingga larut malam. Loh, kok bisa kamu di pesantren tidurnya hingga larut malam? Apakah dimarahin sama pengurus? Ya sebenarnya itu dimarahin sih Pak. Ya kami gunakan aja. Tapi setelah pengurusnya pergi, kami akan lanjutin ngobrolnya yang tadi Pak. Gitu ya. Jadi setelah dimarahin pengurus, ya, kemudian pengurusnya pergi, kalian lanjut ngobrol lagi. Ya berarti alasan kamu menunda mengerjakan tugas itu karena kamu kasihkan ngobrol sama temen hingga larut malam gitu ya? Iya, Pak. Ya. Tapi ya juga karena malas belajar juga sih Pak. Jadi lebih asik ngobrol.
gitu ya. Biasa ngobrol, ditambah juga malas. Ya, kamu tahu nggak akibatnya kalau kamu sering menunda tugas? Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Ya, kalau kamu sering menunda tugas itu bisa mengakibatkan nilai prestasi kamu itu turun. Yang dimana dulu biasanya kamu nilainya baik, nilainya bagus, kamu sering menunda tugas, akhirnya nilai kamu turun. Kita tahu kan, kamu tahu sendiri juga nilai rapor itu diambil bukan hanya dari nilai sumatif saja, bukan hanya dari nilai semester, tapi juga nilai ulangan harian, ya, nilai tugas, dan mungkin juga penilaian-penilaian yang lain dari Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kamu sering menunda tugas, bisa jadi nilai kamu akan turun. Menurut guru produktif, kamu juga biasanya selain meninggalkan atau menunda mengerjakan tugas, kamu di kelas itu juga terkadang sering loyo, bahkan sampai tertidur ketika di kelas. Apakah itu betul? Ya, itu betul sih Pak. Karena suka ngobrol sama teman-teman malam, jadi aku ngantuk Pak di sekolah. Ngantuk ya. Oke. Kalau telat tidur, ya, terus akhirnya ngantuk, itu nanti kan juga bisa berakibat kesehatan kamu juga terganggu, kan gitu kan? Ya. Dari cerita yang kamu sampaikan, dari apa yang kamu sampaikan, sekarang saya ingin tahu apa sih yang kamu inginkan? Saya ingin nyantai sejenak Pak. Di sekolah ada tugas, di pesantren ada tugas. Jadi ya, tapi pengennya juga selesai sih Pak semuanya. Oh gitu ya. Pengennya nyantai sejenak, ya, tetapi juga pengen semua tugas yang diberikan juga selesai. Ya, bagus itu, ya, bagus. Jadi nantinya bisa seimbang. Nah, ya. Terus sekarang apa yang kamu inginkan agar semua itu bisa terwujud? Agar keinginan saya bisa tercapai, ya mungkin saya akan mengurangi ngobrol Pak, memanfaatkan waktu luang untuk belajar, dan lebih giat dan semangat lagi dalam hal belajar, dan tidak tidur hingga larut malam. Ya memang itu semua sulit sih Pak, tapi saya akan mencobanya. Oh, jadi mengurangi gitu ya, mengurangi agar dengan kamu bisa tercapai. Itu mengurangi apa? Mengurangi ngobrol, ya, tidak tidur hingga larut malam, gitu ya. Setelah itu nanti kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar semua keinginan kamu itu bisa tercapai? Mungkin nanti saya setelah kegiatan pesantren selesai, saya akan masuk belajar dan mengerjakan tugas yang ada Pak, baik itu tugas sekolah ataupun tugas pesantren. Dan mungkin akan menahan diri saya agar tidak langsung berkumpul dengan teman-teman untuk ngobrol. Baru nanti kalau tugasnya selesai, saya akan ngobrol dengan teman. Itu pun tidak sampai larut malam. Sementara itu saja yang bisa saya lakukan. Oh, gitu ya. Jadi nanti langsung gercep gitu ya, kerjakan tugas dulu, setelah kerjakan tugas, baru nanti ngobrol sama teman. Ya, bagus. Tetapi kalau menurut saya, apa yang terjadi pada kamu itu adalah kesalahan pola pikir kamu, di mana kamu pengennya nyantai, ya, pengennya nyantai sejenak, ya, ngobrol dengan teman, tetapi akhirnya kamu terlena, yang menyebabkan kamu menunda tugas, menunda pekerjaan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Yang saya lakukan ini sebenarnya salah sih Pak. Jadi ya nanti saya
perbaikan secara pelan-pelan. Itu ya, melakukan perbaikan secara pelan-pelan yang akhirnya nanti tujuannya bisa tercapai. Ya. Bagus. Tadi kan kamu juga mengakui bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Apa sih sebetulnya alasan kamu kok kamu bisa mengakui apa yang kamu lakukan itu salah? Karena menurut saya menunda tugas yang diberikan guru itu salah, Pak. Karena itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang siswa. Jadi ketika saya tidur larut malam karena keadaan ngobrol itu juga salah, Pak. Karena nanti juga akan mengganggu kesehatan saya. Jadi saya di sekolah sering mudah mengantuk. Gitu ya. Oke, jadi kamu sudah mengakui, sudah paham kalau apa yang kamu lakukan itu salah. Gitu ya. Oke, bagus. Setelah kamu mengakui bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, sekarang coba kamu utarakan mungkin rencana apa yang akan kamu lakukan sehingga semua tujuan kamu nanti itu bisa tercapai. Kira-kira saya akan mengerjakan tugas tepat waktu, mengurangi ngobrol sama teman, dan tidak tidur hingga larut malam, Pak. Itu ya. Iya. Oke, setelah kamu utarakan apa yang kamu rencanakan tadi, sekarang Pak Herman ingin kamu menulis semua apa yang kamu rencanakan tadi di dalam kertas ya. Iya, Pak. Oke. Iya. Oke. Saya tulis nama. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah selesai. Ini saya baca dulu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi apa nanti yang akan kamu rencanakan agar tujuan kamu nanti bisa terwujud atau berhasil? Yang pertama, kamu akan meningkatkan tanggung jawab belajar. Kemudian yang kedua, mengurangi ngobrol sama teman. Kemudian yang ketiga, tidak tidur hingga larut malam. Dari ketiga rencana kamu ini, kira-kira masih ada nggak rencana-rencana yang lain? Ada sih, Pak. Mungkin nanti saya akan meningkatkan tanggung jawab belajar saya dan mengisi waktu di sela-sela kesibukan saya untuk belajar. Oke, jadi ditambah dengan mengisi waktu di sela-sela kesibukan dengan belajar ya, tidak lagi dengan mengobrol dengan teman gitu ya. Tuh, ya. Oke, bagus. Dari ketiga rencana kamu tadi yang kamu tulis di sini, ditambah dengan kamu akan mengisi waktu di sela-sela kegiatan kamu untuk belajar, itu sangat bagus sekali ya. Terus ini saya berharap kamu nanti bisa konsisten dengan apa yang kamu sampaikan kepada saya, di mana semua rencana itu nanti akan kamu lakukan yang akhirnya nilai-nilai kamu bisa kembali lagi seperti semula. Jadi prestasi belajar kamu tetap stabil, bahkan nanti bisa meningkat, yang dimana nanti diri kamu akan bangga, ya, orang tua kamu juga akan bangga, dan juga nanti sekolah juga akan bangga dengan prestasi-prestasi yang kamu dapatkan. Tuh, ya, oke. Ini sudah. Kemudian saya meminta kamu ya untuk mengisi lembar evaluasi, ya, mengisi lembar evaluasi.
silakan diisi dulu. Diisi. Oke. Sudah? Sudah Pak. Oke, ya. Ini evaluasi hasil sudah diisi. Kemudian Pak Irman juga meminta kamu untuk mengisi angket kepuasan konseling terhadap layanan, ya. Jadi dalam layanan ini kamu puas atau tidak, gitu ya. Ya, monggo. Sudah selesai. Oke, ya. Setelah evaluasi hasil dan angket kepuasan konseling terhadap layanan, ini ada satu lagi ya. Ini namanya kontrak perilaku. Oke, ya. Kontrak perilaku. Di dalam kontrak perilaku ini, ya, juga nanti bertujuan untuk mengikat apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu tulis ini nanti agar sebisa mungkin kamu laksanakan, ya, agar tujuan kamu nanti bisa berhasil. Oke, ya, ini isi dulu. Sudah selesai? Ya, terima kasih. Dan sudah selesai. Karena keterbatasan waktu, ya, 1 kali 45 menit, ini saya rasa waktunya sudah cukup. Ya, sebelum nanti kita akhiri, coba kamu sekarang bisa mengutarakan perasaan kamu, ya, perasaan kamu setelah kamu mengikuti kegiatan konseling ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak atas konseling yang Bapak berikan kepada saya hari ini. Saya sudah semakin lega dengan perasaan saya sekarang, dan mudah-mudahan tanggung jawab belajar saya semakin meningkat sehingga prestasi saya kembali lagi seperti dulu. Alhamdulillah, berarti kamu sudah semakin lega, ya? Ya. Dari tadi awalnya punya unek-unek, sekarang sudah disampaikan, sudah mencari solusi, dan akhirnya sekarang kamu sudah lega, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini bisa bermanfaat baik buat kamu dan juga buat saya, ya. Dan mudah-mudahan kita semua ini bisa menggapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya Pak. Oke. Dan ini udah selesai Pak. Ya, berarti ini sekarang sudah selesai. Ya, kamu bisa meninggalkan ruangan ini dan kembali lagi ke kelas kamu, ya, untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Terus nanti kalau kamu merasa konseling pada pagi hari ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan kamu bisa kembali lagi datang ke sini ke ruangan ini, ya, untuk mengikuti sesi konseling selanjutnya. Ya, ya, monggo dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi